Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bagaimana Pak? Kabarnya? Sehat Pak ya? Oke, Pak gimana Pak? Kemarin kita pandemi sempat PSBB, sekarang udah menuju tatanan kehidupan baru. Gimana nih Pak komentarnya atau mungkin dari segi pendidikan? Ya, bersyukur ini para pendengar sekalian. Jadi kondisi pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia, terutama di kota Palembang, Mhm, ini kan menjadi diri kita menjadi luar betul. dan menjadi diri kita menjadi bagus. Mhm, Tapi waspada perlu. betul. Artinya kita tetap membutuhkan protokol kesehatan. Mhm, mhm, Kita tetap pakai masker, mhm, kita tetap secara distansi sosial, mhm, dan kita juga tetap melakukan aktivitas kita mhm, di dalam kondisi ini tidak menjadi kemana. mhm. Kita tetap berikhtiar, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, khusus juga untuk siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah 4 Pak ya, jangan males-malesan ya. Jadi walaupun di rumah tetap bisa belajar di RRI gitu Pak ya. Baik, Pak kalau sekarang masih belajar di rumah ya? Dan masih Udah berapa lama nih Pak? Kayaknya siswa-siswi kangen banget gitu ya. Semenjak April ya? April, kemudian ke bulan Mei, ke Juni, Mhm. jadi anak masih daring di rumah. Iya, sudah ada informasi Pak kapan bisa belajar normal kembali? Kalau dari pihak dinas pendidikan kota, untuk anak SD ini kelihatannya masih berlanjut daring. Mhm. Sampai Desember ini. Oke, baik. Dan untuk hari ini kita akan belajar norma dan keadilan, Pak ya. Iya. Baik. Kami persilakan untuk seluruh siswa dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang boleh disimak dan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan Pak boleh bisa bergabung di line telepon juga 372 333 atau juga boleh di WhatsApp di 087899650916 dan juga kita live dari YouTube nih Pak ya. Jadi buat sahabat kreatif, buat siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang boleh langsung dibuka di YouTube-nya di RRI Palembang ya. Nanti di situ bisa live chat juga, boleh tanya-tanya juga ya. Baik Bapak, kita langsung saja masuk di norma dan keadilan. Kami persilakan untuk Bapak M Nawawi, SIP MM. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Ananda semua, terkhusus siswa-siswi SMP di Kota Palembang dan sekitarnya. Bapak bersyukur dan mudah-mudahan Ananda semua siswa-siswi masih diberikan Allah kesehatan dan kenikmatan hidup sehingga kita masih diberikan Allah kesehatan untuk dapat menjaga aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak semua, kondisi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, Kota Palembang, ini tidak menjadikan diri kita surut, menjadikan diri kita bermalas-malasan takut. Tetapi ini sebagai bahan evaluasi kita, artinya kita dituntut untuk selalu hidup bersih, untuk selalu cinta bersama, untuk selalu peduli bersama. Dan Allah telah memperingatkan kita bahwa betapa pentingnya kesehatan untuk kelangsungan hidup manusia itu. Jadi anak-anak semua, mari kita tetap semangat, Yes. tetap bergembira Rapat. dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pada hari ini anak semua, Bapak akan menyampaikan materi tentang norma dan keadilan. Tujuannya diberikan materi ini agar siswa-siswi dapat memahami, dapat menjelaskan tentang norma. Kemudian yang kedua, tujuannya agar siswa-siswi dapat menjelaskan macam-macam norma, sanksi-sanksi norma. Tujuan yang ketiga diberikan materi ini agar siswa dapat memberikan contoh bagaimana bentuk norma yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Anak-anak semua, kita sebagai manusia patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena Allah lah yang menciptakan manusia.
Wajarlah, maka Allah berikan derajat martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tetapi dalam perjalanannya, karena manusia ini hidup bersosialisasi sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi dengan sesama, manusia berkomunikasi dengan sesama, maka ini sering terjadi gesekan, sering terjadi persinggungan. Wajar muncul konflik, wajar muncul problem dalam kehidupan. Nah, agar tatanan ini dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna, maka dibuatlah aturan atau kaidah. Itulah yang dikenal dengan istilah norma atau norm dalam bahasa aslinya. Norma itu adalah semua siswa adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Ketentuan ini bersifat mengikat bagi manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti, setiap orang yang hidup dalam lingkungannya berlaku norma tersebut dan harus ditaatinya. Di balik ketentuan tersebut, ada nilai yang menjadi landasan bertingkah laku sebagai manusia. Nah, oleh karena itulah, anak tua, norma itu merupakan unsur luar dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku tersebut. Pada umumnya, Ananda, norma hanya berlaku dalam ketentuan suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian, ada pula norma yang bersifat universal atau yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti misalnya larangan mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa, menzolimi, dan lain sebagainya. Anda semua siswa-siswi SMP di kelas 7 yang insya Allah selalu melakukan Allah, di dalam masyarakat ini terdapat berbagai macam norma yang harus Ananda ketahui dan pahami. Yang pertama, Ananda ada norma sosial atau norma susila. Norma susila ini siswa-siswi Ananda adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia atau berasal dari bagi hati manusia. Norma ini menentukan mana yang baik, mana yang buruk, mendorong manusia untuk selalu
Sama ini Bu ya, ini bukan PPKN tapi PKN. PKN. Iya, KN ya. Hasilnya baik. Tapi kalau kita Guru ini, guru dari SMP Muhammadiyah 4. ini hasilnya belum tentu positif. Tulisannya yo. Negatif tapi Tulisannya kemarin. Bahasa Inggris kan? Iya, kemarin. Tulisan. norma ini adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesetaraan ini adalah kepantasan, kebiasaan, kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesetaraan ini Rick Ananda dinamakan norma sopan santun, norma tata krama, atau adat istiadat atau kebiasaan yang mengaktual dan khas berbeda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Nah, ini Bapak berikan contoh Anda semua. Contoh dari norma kesetaraan. Yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Jadi kalau Anda SMP ketemu jalan dengan kakak kelasnya kelas 8, kelas 9, kalian harus menghormati. Artinya apa? Ketika kita lewat permisi, minta izin. Ketika kita berbicara, kita harus melihat mukanya. Kita dengan kata-kata yang halus, yang santun. Apalagi dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua kita harus santun. Meminta sesuatu dengan santun, menyampaikannya dengan santun. Contoh itu Anda, ketika kita berangkat ke sekolah, harus berpamitan dulu orang tua. Jadi kalau Anda pagi-pagi mau berangkat ke sekolah, jaraknya 1 kilo dari rumah kita, Anda setuju pamitan. Bunda, ayah Anda, pagi ini Anda mau berangkat ke sekolah, minta izin sehingga Anda di sekolah dapat menimba ilmu dengan baik dan dimudahkan Allah membuka pikiran saya dan menjadikan ilmu itu menjadi akhlak saya, menjadi sikap saya untuk maka saya diberkahi. Itu Anda yang harus kita kenal. Ininya belum Yang ketiga, PPKN masih yang lucunya. PKN kan? Iya, PKN itu PKN. dalam buku pelajaran Apa apa? sekolah. PKN. Iya, PKN. Sekolah kan ada seragam rendah. Kita harus pakai baju celana lengan panjang, PKN. PKN celana guru. panjang, PKN. rok panjang. PKN atau PKN? Yang wanita awal, PKN. yang laki-laki PKN juga itu. awal, laki-laki. Mengapa mati? Mengapa itu pangkat? Ini pangkat itu artinya nilai yang dilihat baik atau tidaknya pakaian itu sesuai dengan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kalau kita mau dihargai, mau kita dihormati, mau kita dijadikan teladan oleh teman oleh guru kita, maka berpakaianlah yang pantas, yang sopan. Contoh yang keempat, Amanda, jangan suka di kelas. Di walaupun sekarang ini musim pandemi COVID, aku pilek. Jadi ketika kita mau buang, buang di tempatnya dalam ini atau di tong sampah, jangan di lantai, karena itu menunjukkan wabah penyakit baru. Dan kita juga Ada ini jelek ini. teman-teman kita bisa terkena wabah tersebut, orang usia kita bisa terkena wabah tersebut. Itu contohnya Ananda Umpama kesopanan. Nah, bagi Ananda yang melanggar norma kesopanan ini, pasti menjatuhkan menimbulkan celaan. Jadi kita celah, kita dibenci, kita dianggap rendah dari orang-orang yang ada di sekeliling kita dalam pergaulan. Maka Ananda, kita muncul rasa malu, kita muncul rasa hina, kita dikucilkan sebagai wujud penderitaan batin kita. Ini contoh norma masyarakat. Kemudian yang ketiga Anda adalah norma agama. Norma ini adalah
menciptakan alam semesta ini, maka harus takwa kita syukuri. Wujudnya bagaimana? Kita patuh untuk menjalankan perintah Allah, kita patuh untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berasal dari wahyu Ananda norma ini. Wahyu Allah yang disampaikan ke malaikat Jibril, dari Jibril disampaikan kepada Rasulullah, dari Rasul kita disampaikan kepada umat manusia. Ini norma agama. Nah, contohnya Ananda, contoh norma agama. Misalnya kita tidak boleh membunuh sesama. Ya jangankan membunuh manusia, Ananda. Kita membunuh hewan pun tidak boleh. Jadi salah satu di dalam hadis Quran itu, rezeki itu tertutup bagi manusia kalau kita sering membunuh hewan. Membunuh hewan. Jadi kalau ada semut, dia tidak ganggu kita, kita bunuh. Kemudian ada nyamuk tidak ganggu kita bunuh. Terkecuali dia mengganggu kita, menggigit, boleh. Anjing tidak mengonggong, kita lempar. Nah itu salah. Artinya kita tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, kita harus hormat kepada bapak ibu, orang tua kita. Jadi Allah itu mengapa menuntut manusia, menuntut anak untuk menghormati orang tua? Jadi salah satu di dalam hadis itu dikatakan surga itu Ananda ada di bawah telapak kaki ibu kita. Jadi kita harus selalu menghormati ibu kita. Jadi ketika kita dalam kandungan Ananda 9 bulan, 10 hari dikandung ibu. Katakanlah Ananda berat kandungan itu 3 kilo. 3 kilo lah ibu kita ke sana kemari membawa kandungan kita itu selama 9 bulan, 10 hari. Setelah kita lahir, kita dikasih susu, ASI. Kemudian dipeliharanya, diberikan kasih sayang. Mengapa ketika kita sudah menginjak remaja, kita tidak menghormati mereka? Itu ibu, ayah. Ayah kan yang mencari rezeki, mencari nafkah untuk menghidupi kita. Ananda bisa bersekolah, itu biaya ayah. Bisa membeli pakaian dari ayah kita, membeli makanan yang enak-enak dari ayah kita. Jadi patutlah kita bersyukur menghormati kedua orang tua kita. Lagi orang tua kita masih hidup. Nah bagaimana Pak kalau orang tua kita sudah meninggal dunia? Tetap kita hormati. Jadi kuburannya tetap kita pelihara. Kita ziarah ke kuburnya. Kita doakan sebagai anak yang soleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Doa yang paling jitu kata Rasulullah itu adalah doa anak-anak yang soleh yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau anaknya soleh, doakan ibunya, insya Allah ibu kita tenang di alam kubur. Ibu kita, orang tua kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Itu contoh norma agama. Nah, terhadap pelanggaran norma agama ini, Ananda akan sanksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti berupa dimasukkan ke neraka. Jadi Ananda jangan coba-coba kita melanggar perintah Allah. Jangan coba-coba Ananda kita tidak patuh kepada orang tua. Di dalam hadis dikatakan, Ananda, hukuman yang paling ringan di neraka nanti kita disuruh pakai sandal. Pakai selop bahasa Palembangnya. Setelah kita pakai sandal, maka seluruh tubuh kita mendidih. Ubun-ubun kita mendidih. Seperti air yang kita masak di atas kompor. Mendidih semua. Apalagi dosa-dosa yang lain, Ananda. Wajar, sangat pedih hukuman di neraka jahanam tersebut. Kemudian yang keempat, anak-anakku, adalah norma hukum. Ini mengenai ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa mengikat untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib dalam kehidupan di masyarakat. Jadi norma hukum ini
agak berbeda dengan 3 norma lainnya. Dia dibuat badan resmi, ada badan resmi. Misalnya kalau di negara kita ini ada DPR, ada eksekutif presiden. Kemudian sifatnya mengikat, artinya harus dipatuhi bagi seluruh warga negara yang ada di Republik Indonesia. Ini Bapak ambil contohnya Nanda. Misalnya pada pasal 362 KUHP yang dinyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka diancam karena dia mencuri dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Itu contoh yang pertama Nanda. Contoh yang kedua misalnya pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kepala daerah diberhentikan oleh presiden tanpa melalui keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih, atau diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, oleh karena itulah Ananda siswa kelas 7 SMP, bagi pelanggar norma hukum ini Ananda dapat dikenakan sanksi berupa pidana, penjara, denda, maupun pembatalan atau pernyataan yang tidak sah suatu kegiatan atau perbuatan. Dan sanksi tersebut dapat dipaksakan oleh penguasa atau lembaga berwenang. Kemudian anak-anak sekalian, apa pentingnya norma dalam wujudnya keadilan? Jadi arti penting norma dalam wujudnya keadilan ini, setiap norma itu secara kualitatif mempunyai tujuan, mempunyai fungsi yang relatif, yang berbeda dengan sesuai karakter atau ciri khas dari norma yang bersangkutan. Adapun tujuan dan kegunaannya dari setiap norma dapat diuraikan sebagai berikut Ananda. 1. Norma kesusilaan. Yang kedua, norma adat atau norma kemasyarakatan. Kegunaannya misalnya norma adat adalah untuk mengatur kehidupan, hubungan antar manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara sesama anggota masyarakat yang bersangkutan berupaya mensikapi, mematuhi apa-apa yang menjadi keharusan dalam hidup dan kehidupan di masyarakat dimanapun dia tinggal. Ya, baik Bapak. Yang ketiga, norma agama. Bapak, mohon maaf, Rian putus, nanti kita sambung lagi, boleh Bapak ya? Iya, boleh Pak. Iya, biar Bapak bisa ambil nafas dulu. Iya Pak, ya. Ya baik, kami persilakan untuk seluruh siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang, khususnya kelas 7 Pak ya. Nanti boleh bertanya di line telepon 372-333 atau juga di WA 087899650916. Dan juga kamu bisa langsung mendengarkan di YouTube ya, di RRI Palembang. Silakan juga buat live chat juga, boleh langsung di sana. Dan tetap terus bersama kami di Pro 2 FM Suara Kreativitas. The Hits on Just for Music. Feels like we've been friends forever, yeah, and we always see eye to eye. The more time we spend together, and the more I wanna say what's on my mind. Take it easy, 'cause it ain't easy to say I wanna be more than friends. I wanna be more than friends. I wanna tell everyone you're taking and take your hand until the end. I wanna be more than friends. At the risk of sounding foolish, I don't wanna fool around no more.
it's all yours. So take it easy, 'cause it ain't easy to say I wanna be more than friends. I wanna be more than friends. I wanna tell everyone you're taking to take your hand until the end. I wanna be more than friends. I'm asking you to be my baby. I'm giving you my heart, don't break it. I'm crushing and I'm going crazy. Either way, I know I'll make it. Take it easy. It ain't easy to say. I'll take it easy. Take it easy. It ain't easy to say. I wanna be more than friends. I wanna be more than friends. I wanna tell everyone you're taking and take your hand until the end. I wanna be more than friends. I'm asking you to be my baby. Asking you to be my baby. I'm giving you my heart, don't break it. Giving you my heart, don't break it. I'm crushing and I'm going crazy. Either way, I know I'll make it. I know we'll make it. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantui hidup Anda. Memicu kejahatan, dapat menyakiti orang lain, menghambat cita-citamu, merusak otak, merusak tubuh, jalan menuju kemiskinan, menyebabkan ketergantungan, dan pintu menuju seluruh kesulitan hidup. Jauhi narkoba. Cegah diri dengan menanam nilai positif. Pakai narkoba sama dengan mati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Listen and feel a new sensation. The all-new Pro 2 FM Palembang. Sebelah 1,6 Pro 2 FM, suara kreativitas dan sahabat kreatif. Kita masih belajar tentunya dari guru pelajaran PKN dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang, khusus kelas 7 dengan topiknya norma dan keadilan. Saya masih bersama Bapak M. Nawawi, SIP MM. Baik Bapak, boleh kita lanjutkan kembali Bapak untuk materi pelajarannya? Oke Pak, ya. Ya, kami persilakan Pak. Jadi anak-anak sekalian, ini Bapak lanjut kembali. Jadi kita juga harus mengetahui anak-anak sekalian ciri-ciri orang yang taat terhadap norma atau aturan. Orang yang memiliki taat aturan atau norma biasanya Ananda memiliki ciri-ciri. Satu, mereka mengetahui tentang aturan yang ada. Jadi ketika kita misalnya Ananda mengendarai motor, itu pakai helm, melengkapi surat menyurat motor. Kecepatannya tidak boleh lebih dalam kota ini 60 km per jam. Yang kedua, ciri-cirinya, kita harus mengetahui isi dari aturan tersebut. Misal ketika kita menyeberang di jalan raya, ada zebra cross, tanda garis-garis putih itu Ananda di jalan. Nah, kita ketika menyeberang Ananda harus meniti zebra cross tersebut. Pengendara kendaraan itu harus berjalan pelan-pelan ketika melewati zebra cross tersebut.
Ciri yang ketiga, Ananda, kita harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntutan aturan tersebut. Jadi misalnya kita mengendarai motor tadi kan, kita tidak boleh menggunakan knalpot yang besar, suaranya berdering besar. Kemudian kelaikan asapnya jangan terlalu banyak. Kecepatannya jangan terlalu tinggi. Nah, ini yang harus kita pahami, sikap-sikap ketika di jalan raya. Ketika kita mengendarai kendaraan motor, kita harus pakai helm. Jadi helm itu Ananda bukannya suatu keharusan yang dituntut ke polisi. Baik, sahabat kreatif, ada gangguan teknis sedikit dan nanti kami akan hubungin kembali untuk pelajaran masih dari Bapak M. Nawawi SIP, tentunya guru pelajaran PKE dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang dengan norma dan keadilan. Kami persilakan untuk sahabat kreatif yang ingin bertanya, boleh bisa langsung WA di 087899650916 atau juga bisa live chat di YouTube RRI Palembang. Beberapa fungsi norma antara lain Ananda, satu, norma itu berfungsi sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Yang kedua, fungsi norma itu sebagai alat menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Jadi masyarakatnya rukun. Jadi rukun itu artinya kehidupannya saling harga menghargai, saling hormat menghormati, walaupun di situ banyak etnis, banyak suku, banyak agama, saling harga menghargai. Contoh Ananda, ketika kita lihat gereja besar yang ada di Jakarta itu kan, ketika mereka melaksanakan Natal, jadi masyarakat gereja tersebut parkirnya di Masjid Istiqlal. Jadi juga ketika orang Islam di Jakarta itu sedang melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha, dia kalau parkirnya bisa ke gereja katedral tersebut. Nah itu artinya saling harga menghargai, saling menghormati. Kemarin Bapak itu sholat Jumat di Masjid Al-Manar di kilometer 2 itu Ananda. Itu parkir Masjid Al-Manar itu kan sempit, tidak ada. Jadi kuil itu boleh digunakan parkir Ananda untuk masjid tersebut. Dibolehkan parkir. Jadi mereka bisa menggunakan parkir di daerah kuil yang ada di dekat Masjid Al-Manar tersebut. Kemudian Ananda, yang berikutnya adalah sebagai pengendali sosial. Kemudian berikutnya sebagai alat mewujudkan keadilan dalam kaitan norma atau aturan, terutama norma hukum yang dibuat untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Jadi yang dimaksud dengan adil atau keadilan itu artinya istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Itu kata adil berarti tengah. Adapun pengertian adil tersebut adalah membentuk, memberikan apa saja yang dengan haknya. Berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu di tengah-tengah, tidak memihak, tidak berpihak kepada yang benar, tidak semena-mena. Keadilan juga memiliki pengertian suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, memperoleh apa yang menjadi haknya, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Itulah Ananda pengertian dari keadilan. Nah, menurut Aristoteles, tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak atau sedikit dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Sedangkan menurut Franz Magnus Suseno, keadilan itu adalah keadaan antar manusia yang diberlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Itu Ananda adalah pengertian dari keadilan. Lalu jenis-jenisnya Ananda, ada keadilan komunikatif, artinya keadilan perlakuan sesuai dengan seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Ada keadilan distributif, keadilan perlakuan kepada seseorang sesuai dengan melihat atau mempertimbangkan jasa yang telah dilakukan. Misalnya orang bekerja diberikan gaji sesuai dengan pekerjaan yang telah dia lakukan. Besar kecilnya gaji sesuai dengan jumlah kinerja yang dia lakukan.
Kemudian yang ketiga ada keadilan kodrat alam. Pengertian kodrat alamnya adalah perlakuan seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Contohnya keadilan kodrat alam, seseorang yang akan membalas dengan baik apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik pula kepadanya. Yang keempat adalah keadilan konvensional, adalah keadilan yang terjadi di mana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan. Yang kelima keadilan perbaikan. Keadilan ini dilihat dengan adanya pemulihan nama baik seorang yang telah dicemarkan. Kemudian yang keenam, menurut Plato ada juga keadilan moral, ada keadilan prosedural dan macam-macam lainnya. Nah itu Ananda contoh-contoh dari keadilan. Jadi kalau dihubungkan Ananda, perilaku sesuai dengan norma dan keadilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, artinya ini harus kita tegakkan di seluruh komponen berbangsa dan bernegara di negara kita. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyadari pentingnya norma, pentingnya kebiasaan, adat istiadat yang baik, serta peraturan yang berlaku untuk menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara, yang semestinya kita amalkan ketentuan tersebut dalam perilaku kita sehari-hari. Di bawah ini diberikan contoh penerapan norma kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang berlaku dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Ini contohnya misalnya Ananda dalam keluarga, kita berperilaku santun, sopan. Ketika ada pekerjaan rumah, PR, kita kerjakan. Menghormati, taat kepada perintah orang tua kita. Bertutur kata yang baik. Saling menyayangi antar sama anggota keluarga. Hidup rukun dalam keluarga. Itu contoh di keluarga Ananda. Lalu bagaimana kalau contoh di sekolah? Bagi siswa kelas 7, Ananda dituntut untuk mentaati peraturan dan tata tertib sekolah. Misalnya kita masuk jam 00, jam 6.30, Ananda sebelum jam 6.30 sudah berada di sekolah. Ananda tepat waktu. Kemudian tidak terlambat datang ke sekolah, tidak bolos, tidak memakai pakaian seragam yang tidak lengkap. Pakailah pakaian seragam yang lengkap. Pakai dasi, pakai topi, pakai peci. Kalau pakai peci, seragamnya sesuai dengan ketentuan harinya. Tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Tidak menggunakan obat-obatan dilarang seperti narkoba, merokok. Itu tidak boleh Ananda lakukan. Itu kalau contoh di sekolah. Lalu Ananda bagaimana kalau contohnya di dalam masyarakat? Kita dituntut untuk mendukung, misalnya Anda mendukung program Kali Bersih. Misalnya ada gotong royong ikut bantu orang tua. Ada pos kamling, kita ikut menjaga kebersihan pos kamling, mendukung keamanan ketipan kampung, membayar pajak sesuai dengan ketentuannya, menerapkan budaya malu, budaya tertib, budaya bersih dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah tangga, di sekolah maupun di masyarakat. Jadi Ananda, demikianlah Ananda materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Ananda ini bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi masyarakat. Jadi norma itu Ananda Bapak simpulkan adalah pedoman sebagai ketentuan kaidah dalam kita bertingkah laku di masyarakat, di keluarga, dan dimanapun kita berada. Jadi kalau kita beri pijak kepada norma Ananda semua, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan disenangi orang-orang, dan akhirnya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah Ananda materi yang Bapak sampaikan pada hari ini tentang norma dan keadilan. Mudah-mudahan Ananda dapat merekam dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nun kolami pasturun pasir herot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak,
Ini ada Ya, yang Pak. bertanya, boleh Bapak, masih ada waktunya? Boleh Pak, boleh. Boleh Pak ya. Ini ada Riko di Sudirman. Mau Iya, Pak. tanya Pak Guru, katanya ini generasi 80-an akhir Pak. Kenapa sekarang dirasa berbeda pembelajaran PKN yang dulu PMP, sehingga manusia di negeri tercinta ini banyak yang pintar tapi tidak jujur nih Pak. Bagaimana nih Pak komentarnya nih Pak? Iya. Jadi perilaku jujur itu anak-anak, terima kasih Riko. Jadi perilaku jujur itu artinya perilaku yang harus selalu diterapkan oleh setiap siswa, oleh setiap manusia dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena kejujuran itu kan munculnya itu dari suara hati nurani kita. Jadi kalau kita berpikir, bertindak berdasarkan suara hati nurani kita atau norma susila, maka insya Allah manusia itu akan berbuat baik, jujur. Nah beda Ananda, kalau dia bertindak, berperilaku, tidak menggunakan hati nurani, logika, nafsu, keinginan. Nah maka yang muncul apa? Itulah terjadi pelanggaran. Dia tidak berbuat jujur, curang. Nah perilaku jujur ini bukan kita di hadapan manusia harus jujur, enggak. Jadi kita harus pahami bahwa jujur itu ada yang melihat. Siapa melihatnya? Allah, sang pencipta, sang holik. Dicatat oleh malaikat. Sebesar zarah pun, kata Allah, sebesar zarah pun. Jadi zarah itu adalah lebih kecil dari atom, Ananda. Itu dicatat oleh malaikat. Baik perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu, Ananda, kita yakinlah berbuat jujur itu tidak rugi. Ada nilai-nilai kebaikannya. Itu saja mungkin Ananda Riko, mudah-mudahan dapat Ananda cerna ya. Baik. Jadi intinya untuk kejujuran ini emang harus ditanamkan dari sejak dulu Pak ya, sejak sejak lahir Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk informasinya. Ini jadi kayak Ria mendengarkan ceramah, jadi tambah ilmu Rian Pak. Bukan cuma untuk siswa-siswi dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang, tapi untuk semua sahabat kreatif, untuk Rian juga, yang pastinya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa diaplikasikan untuk semua orang Pak ya. Iya. Baik Bapak, terima kasih sekali lagi Pak untuk waktunya hari ini, dan salam buat teman-teman di SMP Muhammadiyah 4 Palembang Pak ya. Oke, sama-sama Pak. Baik Bapak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat kreatif, demikian tadi belajar di RRI dengan Bapak M. Nawawi SIP MM, guru pelajaran PKN dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang dengan tema norma dan juga keadilan. Mudah-mudahan tadi informasinya bisa bermanfaat untuk sahabat kreatif semua, terkhusus untuk SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Dan nantikan terus tentunya belajar di RRI. Besok akan hadir lagi. Tetap terus bersama kami di Pro 2 Palembang, Suara Kreativitas. Pro 2 Kreatif, ruang kreativitas anak muda. Dapatkan informasi seputar musik, gadget, healthy life, otomotif, dan lingkungan hidup. Perbarui informasi positifmu di Pro 2 Kreatif. Setiap hari dari jam 10 pagi hingga 4 sore, hanya di Pro 2 FM, Suara Kreativitas. I woke up, it was 7, waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone? When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me. And maybe when the night is dead, I'll crawl into my bed, staring at these four walls again. I'll try to think about the last time I had a good time. Everyone's got somewhere to go, and they're gonna leave me here on my own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair.
I'm just a kid. I'm just a kid. I'm just a kid.